wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal alam bimawlidi sayyidi walidi adam, alladzi ja'ala mawliduhu bahdatan masrura wa risalatuhu rahmatan wa nuran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan u'idduha lilqa'ihi bukran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammad arfa'ul bariyyah qadran. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim ar-rasul as-samadil 'azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang orang hormati kepada seluruh para asatidz dan yang orang hormati kepada ketua DPD kita RT 4 Karangdayu, dan yang orang hormati kepada seluruh hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun ini pakai kurang ganjar, jadi lupa ini tangani saya dikit ya, ada saya Indonesia. Nah jadi campurannya ya, jadi kalau kan bingung kan nih, banyak kan nih, ini guru itu campur-campuran. Nah jadi ulun ini kan bisa juga bicara mahali, kan bisa juga ya kan, artinya kalau salah atau apa gitu belajar juga ya kan. Nah, di dalam kitab Fawaidul Muhtarah, di situ ada pasal al-adabu fi majlisil ilmi. Di situ adab menuntut ilmu. Jadi adab kita menuntut ilmu, artinya kita nih kan majlisnya. Nah ada adabnya. Di antaranya qala al-Hatim al-Asam, berkata Hatim al-Asam Utusidin, la tanzur ila man qala wanzur ila man qala. La tanzur ila man qala wanzur ila man qala. Artinya, janganlah kita ini memandang kepada orangnya, akan tetapi pandanglah perkataannya. Nah, jadi maksudnya baik yang bicara lagi umpamanya ya ini bang ya, artinya jangan pandang orangnya, tetapi pandanglah perkataannya, yang mana perkataannya itu mengingatkan kita kepada Allah. Itu yang kita pandang. Sekalipun wujud guru kita yang memadahi itu maling, yang menceramah itu maling, jangan pandang malingnya, akan tetapi pandanglah perkataannya. Baik, karena kita nggak memadahi ya Bapak, yang penting kita pandang tuh perkataannya, yang mana perkataan itu mengingatkan kita kepada Allah. Itu yang kita pandang. Bahkan Allah Ta'ala tuh juga memandang kepada seseorang tuh di dalam hati. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah Ta'ala tuh memandang kepada seseorang tuh di dalam hati. Kenapa? Karena hati ini kada pernah salah. Mungkin bisa berdusta ya kan, tapi hati kada pernah salah. Hati kada pernah salah. Untung pokoknya kayak ini ya kan. Lalu hati lain. Nah jadi hati itu kada pernah salah, akan tetapi luar bisa salah. Di antaranya bagus pakaian ya kan. Nah lalu umpamanya niatnya lain, semata-mata untuk dilihat orang. Nah jadi seakan-akan namanya itu untuk orang lain, jadi kada lagi dapat pahala. Nah jadi kita memandang seorang itu baik di dalam hatinya, karena di dalam hati itu kada pernah salah. Nah itu.
Dan pulang di dalam kitab hadis arba'in, ujar Rasulullah, idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu wa hiya al-qalbu. Jadi ujar Rasulullah, ada di anggota badan kita tuh segumpal daging. Yang mana daging itu bila itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Bila itu baik, apa itu? Wahya al-qalbu, itu hati. Coba kita tuh muar atau bahasa itu marah melawan seseorang itu, ya hati ini kadang tujuh lawan orang itu, pasti siapapun pasti mau kita marah, ya. Itu menunjukkan artinya bila hati rusak, tubuh rusak, mudah orang. Nah, itu. Dan pulang sebaliknya, apabila kita senang dengan seseorang itu, siapapun jangan pasti kita senyum, ya. Kenapa? Karena sudah hati ini senang, makanya hati ini perlu kita jaga. Makanya ada bahasanya ya, guru mursyid. Nah, jadi guru mursyid itu menjaga akan hati. Nah, jadi hati ini perlu kita jaga. Nah, dan kalau sumber ibadahnya di hati, makanya hati ini bila gelap, kali kita ibadah. Makanya kita ini semakin rendah iman kita, semakin banyak kita melakukan dosa. Iman ada namanya iman manusia, ada iman malaikat, ada iman syaitan. Nah, kalau iman manusia itu bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, kalau iman syaitan itu semakin harinya semakin merendah. Kalau iman itu merendah, seakan-akan lakas kita menggawi dosa. Iman tambah. Nah, tapi kalau iman malaikat itu semakin hari semakin tinggi iman malaikat tuh. Jadi seakan-akan setiap hari itu selalu taat kepada Allah. Nah, jadi permasalahannya kayak agar supaya imannya semakin tinggi, maka datangi majelis ilmu. Ajaki kita beribadah kepada Allah. Nah, jadi di antaranya syaitan itu semakin hari semakin rendah. Artinya itu ketujuh berbuat maksiat. Makanya kita dianjurkan selalu diantaranya beribadah kepada Allah, terus memuji Rasulullah. Apa gunanya memuji ini? Diantaranya supaya kita ini menyenangi hati Nabi Muhammad. Ya, di antaranya pian dari kan tulak mulai mana nih didatang ke rumah asalnya barat ya. Nah, kami pulang tulak mulai keluar dari. Nah, kenapa tujuan kita di masjid ini? Tujuan satu aja, menyenangi hati Sayyidina Muhammad. Karena kalau Nabi Muhammad sudah senang, Allah pun juga senang. Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad ini kan ada tandingannya, mithluhu la yujada, ada tandingannya. Nah, makanya bila kita menyenangi Nabi Muhammad, maka seakan-akan Allah senang juga. Nah, itu kan. Makanya ya kan, man dzakaraka faqad dzakarani wa man ahabbaka faqad ahabbani. Barang siapa yang menyebut-nyebut engkau wahai Nabi Muhammad ujar Allah Ta'ala nih, maka sama hakikatnya menyebut aku. Barang siapa cinta dengan engkau wahai Nabi Muhammad, maka hakikatnya sama dengan cinta dengan aku. Nah, jadi kita bersya'iran, bermaulidan seakan-akan memuji Rasulullah, hakikatnya sama juga kita memuji Allah. Dan pulang kita mencintai Rasulullah seakan-akan hakikatnya mencintai Allah. Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad ini mithluhu la yujad, artinya kada tandingannya. Contoh lah guru Adnan ya, belah wadai. Jadi guru Adnan ini belah wadai. Jadi jensidin, nah guru jadinya rasanya kan. Jadi ketika ulun marasami, jadi jauh ulun manis banget wadainya, mana manis, lembut, pas ukurannya. Kira ulun puji wadai guru Adnan dari senang lah guru Adnan, senang ya loh. Sama itu kepada Rasulullah. Bila kita memuji kepada Rasulullah, sama juga Allah Ta'ala. Nah, dan pulang sebaliknya, bila ulun nilah ulun sambati lah. Jadi jurulun berangkat, wah, nyaman gurai wadainya, hangit, bersalah dari juga ya kan. Kira guru Adnan sangit tidak tahu. Sangit sama bila kita menghina Nabi Muhammad, maka bersalawatan, maka seakan-akan Allah dibersangit. Nah, jadi kita memuji Nabi Muhammad ini seakan-akan menyenangi Allah.
Karena Allah menciptakan tadi mitulal juga. Bahkan Nabi Muhammad ini paling agung. Pernah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bahasa berkeliling. Saya pikir lagi. Berkeliling mulai masyrik ke maghrib, mulai timur ke barat. Malaikat Jibril ini berkeliling. Lalu ujar malaikat Jibril, lamau, tidaklah aku menemukan rajulan akan seorang laki-laki Abdul Muhammad. Jadi ujar malaikat Jibril, kadeda nih di dunia ini aku mau keliling satu-satu melihat manusia nih, kadeda yang paling agung, yang paling mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Makanya disebutkan di dalam kitab Simtot Boro tadi ya kan, di antaranya Basyaran nakal basar. Nabi Muhammad tuh manusia, tapi kada kayak manusia. Ada dalam kitab Tauhid pula Al-A'radul Basyariyah. Jadi seakan-akan Nabi ini sama juga kayak kita, makan, minum dan sebagainya. Tapi di antaranya kada sama kayak kita. Di antaranya apa? Dapat mukjizat. Awal sih membelah bulan insyiqaqul qamar, dan pulang di antaranya sela-sela jari sini ya kan keluar namanya air. Nah jadi beda dong kita. Ada harapan kita ya kan. Nah itu di antaranya. Ulun ini pakai kada detik kayak orang. Jadi apa ulun yang pandir keluar itu kan. Jadi bila dia bagaimana kita. Gitu aja ya kan. Di dalam kitab Durratun Nasihin, bumi lawan langit ini berbangga-banggaan. Jadi ujar bumi kepada langit, wahai langit, ikan terbagus aku diciptakan daripada ikan. Kenapa? Karena di bumi ini ada namanya sungai, ada namanya gunung, ada namanya laut. Udah langit kata harta aku diciptakan kenapa? Karena di langit itu ada namanya matahari, ada bintang, ada bulan dan lain sebagainya. Bahkan mau ada matahari, ya Pak, bagusnya kita melihat laut, ya kan kita melihat laut nih, udah ada matahari, melihat sungai, melihat gunung, pun seandainya matahari. Lalu bumi terjun Allah. Kata bumi, di bumi ini ada tempat yang mulia, yaitu hajinya orang Islam, tawafnya orang Islam. Apa namanya? Baitullah. Lalu ujar langit, aku kira ada juga ya kan di atas ada namanya Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur tuh ibadahnya para malaikat. Lalu ujar bumi, nih terakhir nih sekarang awal sudah. Jadi ujar bumi, aku ada satu makhluk yang mana makhluk ini paling azam, paling besar, paling abdul. Siapa? Sayyiduna Muhammad. Maka dengan sebab itu langit ini kadang awal lagi berucap, tekankan untungnya, untung nggak ada langitnya, ya lah, seakan-akan ya. Tekankan, ya kan langit tadi, lalu minta kepada Allah, ya Allah tolonglah ulun mintalah seperti bumi ini mulianya. Kenapa? Karena di bumi ini ada makhluk yang abdul, ada makhluk yang azam, itu Sayyidina Muhammad. Maka dengan sebab itu Nabi Muhammad ini di Islam Mi'rajkan. Nah itu biasanya ya kan. Allah ya mudah-mudahan kita dapat rahmat. Kita memuji Nabi Muhammad ini seakan-akan kita menyenangi hati Nabi Muhammad dan juga menyenangi hati Allah. Nah itu dia kan. Dan pulang, jangankan menyenangi hati Nabi Muhammad, menyenangi hati orang beriman, idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah, memasukkan gembira di hati orang beriman itu bukan sedekah. Apalagi kita ini menggembirakan Rasulullah, menggembirakan orang beriman dia sedekah, apalagi menggembirakan Rasulullah. Bahkan bila kita telah menggembirakan orang beriman, nantinya khalaqallah, menciptakan oleh Allah akan malaikat. Apa malaikat tadi? Yadfa'u minhul afat, malaikat tadi menolak daripada bala. Nah, jadi bila kita ketujuh nih, umpamanya kita nih lah kawan-kawan, lalu kita nih senang ketujuh menyenangkan kawan, maka seakan-akan dapat dari itu. Allah menciptakan malaikat. Malaikat ini Pak, kalau sudah Allah ciptakan, ada diciptakan oleh Allah malaikatnya sujud sampai kiamat sujud aja. Jadi malaikat ini kan ada kisah makanan, ada manusia ya kan.
Lalu Allah ciptakan namanya malaikat. Malaikat tadi menolak daripada bala. Kenapa? Karena menyenangi hati orang beriman. Menyenangi Rasulullah. Fa'idha kana yawmal qiyamah, di hari kiamat nantinya karinan. Karin kita kira di hari kiamat itu ada di sisi sahabat karib dekat, sahabat tadi. Jadi sahabat tadi bila kita tuh melihat di hari kiamat saking ganasnya siksa Allah, maka seakan-akan si sahabat tadi berucap, la takhaf, jangan takut. La takhaf, jangan takut. Lalu kita bingung, siapa yang bercampur di terus ya kan? Lalu ujar kita, man anta, siapa yang? Lalu ujarnya, ana farahu, ana wasurur. Adkhaltu ala akhikal muslim fi dari dunia. Aku adalah kegembiraan, yang mana kegembiraan waktu ikam menggembirakan orang beriman di dalam dunia. Nah, jadi apabila kita menggembirakan orang beriman di dunia, seakan-akan kita bisi sahabat karib, sahabat dekat, dan pula menolong nantinya di hari kiamat menyabari kita. Sabar ya kan. Nah, itu luar biasa itu. Bahkan idkhalus surur khairun min ibadati sittina sana. Artinya menggembirakan orang beriman itu lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Luar biasa. Kan jadi kita bukan apa-apa, kita di sini menggembirakan hati Rasulullah, menyenangi hati Rasulullah. Habis menit sudah. Allah ya Rahman dan berkah. Amin. Nah, jadi perlu kita cinta dengan Rasulullah. Makanya orang bersalawat ini pasti diterima. Di dalam kitab Lubabu hadis, barang siapa bersalawat satu kali, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bihi asran. Barang siapa bersalawat satu kali, dibalas oleh Allah asran 10. Wa man shalla alayya asran, barang siapa bersalawat 10 kali, dibalas oleh Allah mi'ah 100. Wa man shalla alayya mi'ah, barang siapa bersalawat 100 kali, maka dibalas oleh Allah alfan 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa setiap harinya bersalawat lawan Rasulullah 1000 kali, lam tamasuhun nar, tidak tersentuh kulitnya itu daripada api neraka. Pemahamannya di sarahnya ai wa fi riwayatin lam yu'adzibullah, ada hadapan masuk neraka. Jadi 1000 kali setiap hari itu amalannya membaca salawat, seakan-akan haram jasad kita masuk neraka. Bahkan man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Barang siapa membaca salawat setiap hari 1000 kali, lam yamut kada dinantikan Tuhan kecuali ingin mendapat kabar bahwasanya masuk surga. Jadi kada dimatikan Tuhan dulu sebelumnya tahu bahwasanya kedudukannya masuk surga. Nah, jadi orang yang bersalawatnya untung. Bahkan ujar Rasulullah, orang yang parak lawan aku nantinya aqrabuhum minni yaumil qiyamah, yaitu orang banyak bersalawat lawan aku. Bahkan aku bisyafati, berhak nantinya dapat syafaatku. Nah, itu. Nah, jadi kita mudahan dapat syafaat Rasulullah gitu dengan salawat ini. Nah, gitu. Pemahamannya kita paling jauh lawan bupati, Bapak. Kita jauh lawan gubernur, kada Bapak. Kita jauh lawan presiden umpamanya, kada Bapak. Tapi jangan sampai Rasulullah nih jauh lawan kita. Kita sudah dikenali bupati, kita sudah kada dikenali gubernur, kita sudah kada dikenali presiden. Jangan sampai Rasulullah kada kenal lawan kita, rugi kita. Di dunia sudah sakit ya. Itu jangan sampai lagi di akhirat sakit, karena dunia sijnul mukminin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang Islam, surganya orang kafir. Surganya orang kafir dulu ini, dan akan tetapi di akhirat kena surganya orang Islam, siksaan akan orang kafir nanti. Nah, jadi kita di dunia ini seakan-akan ini memuji Rasulullah, mudahan dapat syafaat Rasulullah itu ya kan? Karena Allah tuh paling senang dipuji. Karena Nabi Muhammad ini Allah ciptakan dari ini, kada ada tandingannya. Bahkan kita nggak coba nih, belum nih ada, kamu sudah umurnya 25 tahun juga ya lah. Mulai lagi harus bila ada bulan Maulid pasti mengisahkan Rasulullah. Bila ada bulan Rajab terus mengisahkan Rasulullah terus ya lah. Kadang kita tuh tadangar bulan mengisahkan Rasulullah. Wala yumallu takraruhu bikasrati tardad. Mengisahkan Rasulullah kita mau bulan. Coba kita mengisahkan umpamanya nih, ya kan? Karamat Guru Adnan umpamanya
2 hari dulak ya kan, atau seminggu dulak. Kenapa? Manusia biasa. Tapi kalau manusia yang luar biasa tuh kan mau dulak. Makanya Rasulullah ini kisahkan wala yumalu takrahu disebutkan saritar. Kalau mau dulak, makanya Habib semalam datang kan mau dulak, isuk pulang Nabi pulang, isuk Nabi pulang, isuk Nabi pulang, kadang mau dulak. Ini Rasulullah harapnya Rasulullah. Allah yarham. Ya Allah, mudah-mudahan kita rahmat berkah. Ini sambil mengingatkan lah. Dan diantaranya pulang di dalam kitab Kifayatul Aqiyah, aktiru minas sholati alayya, banyaki ujar Rasulullah bersalawat lawan aku. Kenapa? Karena orang yang banyak bersalawat lawan aku tuh fa innaha tutfi'u ghadabul jabbar, memadamkan amarah Allah. Allah asalnya sangit timbul ada sangit. Kenapa? Karena kita ajak bersalawat lawan Rasulullah. Nah jadi amalannya bila hendak Allah Ta'ala kada sangit lawan kita, banyaki bersalawat. Kenapa? Karena ujar guru Munawar waktu di Martabura di sini, kalimat la ilaha illallah itu dikir itu sifatnya panas. Mana pentingnya Muhammadur Rasulullah. Nah jadi kita ini jangan beramalan dikir aja. Kalau kita beramalan dikir aja, pemanasan kita ya kan dipandiri gitu umpamanya, apalagi itu bakal hilang sebenarnya ya kan. Nah itu kan kenapa amalnya dikir. Nah jadi guru-guru bahari itu amalnya banyak salawat gitu ya kan. Nah jadi ada panas ada dingin. Nah itu tuh Allah yarham. Kita mulai kisah di dalam kitab Kifayatul Aqiyah. Pernah Aisyah nih paling menjadi malam waktu sahur. Di zaman bahari itu kan ada listrik ya kan, adanya lampu pelita ya. Lalu ketika itu lampu itu padam, bahasa kita tuh mati. Mungkin diantaranya ketiup anginnya halusinogenya ya. Lalu ketika itu Aisyah menjahit ini jarum nih gugur jarum nih atau jatuh jarum nih jatuh jarum nih. Lalu bahasa Banjar itu bahar raba diraba-raba oleh Aisyah. Kadada jarum itu kan halus ya kan, gugur pulang lampu pulang kadada dicari kadada. Lalu masuk Rasulullah, dakhala Rasulullah, masuk Rasulullah. Maka seakan-akan dari baik rumah tadi menjadi terang. Kenapa yang diterang? Sebab kehadiran Rasulullah. Lalu Aisyah mengucap, wahai Rasulullah, alangkah indahnya wajah pian, alangkah pokoknya alangkah simak apa bahasanya itu, alangkah terangnya wajah pian ini Rasulullah. Rugi benar orang yang kadang melihat pian nih. Lalu Rasulullah mengucap, ujar Rasulullah, ada nantinya ya Aisyah di akhir tuh orang tuh kadang awal melihat wajahmu. Siapa? Yaitu orang yang kikir. Siapa ya Rasulullah yang orang kikir? Yaitu ketika namaku disebut lalu ingat tidak membaca sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka orang itu akan harapan melihat wajahmu. Nah jadi apa kita mau ditanya ini banyak banget sallallahu Muhammadnya ya Allah. Nah, itu. Makanya apabila nama Nabi Muhammad itu jangan kali dibaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena apabila nama Nabi Muhammad disebutkan, kita kalau membaca kada melihat wajah Rasulullah. Luar biasa ya kan? Apa itu? Karena di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sahabat ini paling semakin hari kada dulak dengan Rasulullah. Sahabat ini dulak, bahkan Rasulullah ketika berpaluh, paluhnya itu bagaikan mutiara. Makanya ketika Rasulullah meninggal tuh banyak sahabat putus asa. Aku hendak mati itu sudah. Kenapa? Karena Rasulullah kada lagi sang penyejuk hati kada lagi. Dan jadi ya tadi Rasulullah ini semakin hari semakin dipandang kada mau dulak Rasulullah. Nah kalau kita, lu hari itu sangat lah kita nih. Jadi Rasulullah itu kan mau dulu, main sahabat tuh ya kan, pas meninggal Rasulullah sedih. Kenapa? Karena ada lagi sang penyejuk hati. Nah, karena Rasulullah itu bukan luarnya aja tampan, bukan luarnya tampan, tapi dalam seluruhnya tampan. Ya kan, bungas. Ya Allah, bungasnya. Jadi bagus, baik daripada rupa Rasulullah, baik daripada akhlaknya bagus. Ada jadi mukanya bungas, tapi akhlaknya ada bagus, itu bagus juga. Nah tapi kalau Rasulullah ini sempurna, makanya al-insanul kamil Rasulullah. Amin ya Allah. Nah ini sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dilihat, luar biasa, kadang mau dulak-dulak. Nah itu kan.
banyak diantaranya. Nah di sini kita bahas sedikit masalah harus nggak? Kita itu salah jadi bila anak apa sedangkan dia yang kita di dalam kitab syarahiyah yang kita bahas ini adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Muhammad rancak sembahyang, bukan itu yang Allah puji. Allah memuji Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad rancak sembahyang. Bahkan